Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai minat dan bakat. Pengertian dari minat dan bakat. Jika kita lihat pengertian gampang dari minat adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita ngerasa enjoy saat ngelakuin itu, nah itu bisa disebut minat. Dan minat ini merupakan jalan untuk menemukan bakat. Apa sih itu bakat? Bakat adalah keterampilan dalam diri yang munculnya itu secara alamiah, yang juga dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor genetika dan juga faktor kepribadian. Sekarang kita numpang dulu di rumah SpongeBob dan sekarang saya ingin menjelaskan mengenai tujuan kita mempelajari minat dan bakat. Nah, tujuannya itu agar kita menyadari bahwa kita itu punya bakat dan minat yang bisa dijadikan potensi diri. Seperti contohnya ketika kita melakukan suatu hal dan kita nggak pandai dalam melakukan hal tersebut, cukup ingat bahwa setiap manusia itu memiliki kehebatannya di bidang masing-masing dan itu berhubungan dengan bakat dan minat. Kita pindah ke kafenya Tuan Crab dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek minat dan bakat. Dalam minat terdapat dua aspek, kognitif dan juga afektif. Nah, aspek kognitif ini dia berkaitan dengan pengetahuan anak terhadap hal yang diminatinya tersebut, sedangkan kalau afektif ini berkaitan dengan emosi anak ketika berhadapan dengan hal yang diminatinya tersebut. Dan dalam bakat terdapat tiga aspek. Yang pertama aspek perseptual, ini berkaitan dengan bagaimana cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Lalu yang kedua aspek psikomotorik yang mana berkaitan dengan olah tubuh seperti kecepatan ataupun kekuatan. Dan yang ketiga ada aspek intelektual. Ini berkaitan dengan logika manusia seperti dalam mengakses suatu informasi. Selanjutnya kita ada di kamar Nobita dan saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam menemukan minat dan bakat. Jadi langkah awal itu kita harus memperhatikan nih tingkah laku anak. Dia itu bagusnya di bidang apa, dia minatnya di bidang apa, dan selanjutnya kita mempertimbangkan kecerdasan anak apakah bisa mengikuti perkembangan hal yang dia minati. Dan yang ketiga itu memberikan stimulus positif dengan dukungan dan pujian. Dan yang keempat itu memberikan sarana dan prasarana agar bakat dan minatnya dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan minat dan bakat. Sebenarnya itu bukan kesalahan minat dan bakatnya sih, tapi bagaimana cara orang menghadapi ataupun mewujudkan minat dan bakatnya tersebut. Seperti dalam drama Korea Penthouse, yang mana orang tersebut tuh punya bakat dan juga punya minat dalam hal menyanyi, dalam bidang menyanyi, tapi dia tuh akan melakukan segala cara termasuk hal-hal yang buruk untuk mewujudkan bakat dan minatnya tersebut. Sekarang kita lagi nemenin Mark makan dan saya di sini ingin ngejelasin sedikit mengenai keuntungan minat dan bakat. Jadi tuh dengan mengetahui minat dan bakat kita bisa jadi lebih matang dalam mengembangkan potensi diri. Apalagi jika potensi tersebut terlihat sejak dini dan lingkungan sekitar juga mendukung secara fisik maupun psikologis, kemungkinan besar kita akan menjadi manusia yang mahal dalam berketerampilan.